Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Masya Allah. Sehat ya Abi ya? Sehat. Coklat kita. Iya. Coklat Dubai ini, coklat Dubai. Masya Allah. Coklat muda ini. Coklat Dubai. Dubai. Baik, Abi ini sudah hadir. Masya Allah. Para calon bidadari surga. Amin. Baru calon. Amin. Belum ngambil formulir, belum isi formulir. Nah, beliau-beliau ini hadir dari Majelis Taklim An-Nur Luwiliang Bogor, Majelis Taklim Darul Hikmah Tenjolaya Bogor, Majelis Taklim Nurul Abror Serang Banten, Majelis Taklim Serikandi Tebet. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jannah. Bu. Bu. Ibu-ibu di sini biasa zikirnya apa zikirnya Bu? Zikir apa? Subhanallah, apalagi istighfar, apalagi Bu? Sholawat Jibril, zikirnya salawat tariyah, ya. Jadi sering berzikir dan juga sering bersolawat Bu ya. Nah ternyata Bu, zikir itu seperti vitamin vitamin hati, ya kan ada yang namanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah zikir itu adalah santapan rohani kita Bu. Jadi roh kita ini butuh asupan. Nah dengan zikir itu maka itu menjadi asupan buat kita, hati kita buat hati kita ya. Apalagi kalau rutin dibaca, maka hati akan jadi lebih tentu ya, tentu tenang. Ya. Tentu lebih tenang ya. Nah nanti dalam kajian ini makanya nanti Abi akan membahas tentang kuatkan zikirmu, sehat mentalmu. Karena karena zaman sekarang banyak yang bicara tentang kesehatan mental ya Bu ya. Banyak orang yang mental illness yang mentalnya tuh gampang sakit. Nah padahal obatnya vitaminnya sederhana ya Bu. Mudah sekali dan khasiatnya dampaknya luar biasa, yaitu dengan berzikir ya. Kuat zikirmu, sehat mentalmu. Yuk kita cari tahu sama-sama bersama Abi apa kaitan zikir dengan kesehatan mental di dalam Al-Quran. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam duitnya banyak. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasirandu, pulangnya ke Palmerah. Kita doain Bang Bedu biar tambah cerah.
Pagi-pagi makan ubi. Cakep. Ubinya warna merah. Cakep. Sama-sama kita doain Abi. Cakep. Semoga hidupnya semakin berkah. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Zikir adalah simbol ketakwaan. Zikir adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Zikir adalah cahaya kehidupan. Bahkan zikir adalah penawar hati yang sedang dalam kegelisahan serta dalam kegundahan. Betul apa betul? Sehingganya Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah menerangkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka oleh karenanya kalau kita pengen hati tenang, pengen hati nyaman, pengen semuanya bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dalam menjalani hidup ini tidak ingat kepada Allah. Kenapa? Karena zikir adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Di saat dimana orang yang ketika ditimpa berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam kesulitan, kalau tidak ada Allah di dalamnya, kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, kalau tidak pernah berlindung kepada Allah, maka semua ujian akan menjadikan kita orang yang putus karena kita mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah, dengan terus menggantungkan kekuatan kita hanya kepada Allah, kita memohon hanya kepada Allah, kita berserah hanya kepada Allah, kita meminta ampun. Maka dengan itu apapun ujian kita, apapun masalah kita, tidak menjadikan kita orang yang putus asa. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada nggak di sini yang kalau diuji sama Allah marah-marah mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka ketika hadirnya Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana kata Allah, udzukurni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah dan Allah akan ingat kepada kita semua. Betul apa betul? Tapi kalau kita nggak ingat kepada Allah, nggak pernah berzikir kepada Allah, nggak pernah bersandar kepada Allah, maka pun ketika Allah menguji kita, kita gampang mengeluh. Betul apa betul? Ada yang suka mengeluh? Ada? Mana orangnya? Betul apa tidak? Oleh karenanya hadirkan zikir sebagai penawar dalam hati kita semua. Insya Allah. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Jadikan zikir sebagai penawar hati ya. Betul. Sebenarnya kan sekarang kan zamannya zaman media sosial ya. Banyak orang yang merasa sakit hatinya. Sebenarnya kan itu berasal dari penyakit hatinya sendiri. Betul. Karena iri dan dengki. Benar. Capai dengan pencapaian orang lain. Capek kita kata, dia udah punya ini, dia udah sekolah di sini, dia udah sukses, dia punya, capek kita Bu ya. Karena kita melihat pencapaian orang lain, jadi kita capek. Akhirnya jadi gampang penyakit jantungan tuh. Iya. Itu lihat orang punya mobil kaget. Lihat orang punya rumah kaget. Lihat orang nikah kaget. Kan udah nikah, aku kaget. Makan kaget udah nikah lagi soalnya. Baik, sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Siapa yang mau saya? Mau? Aja. Iya. Lumayan buat kantong semar. Iya. Buat jagain rumah Bu. Kan mana? Iya Ibu. Ayo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nama saya. Perkenalkan, nama saya Umiati dari Majelis Taklim Sri Kandi Tebet. Masya Allah. Umi dari Majelis Taklim Sri Kandi Tebet. Abi izin curhat. Boleh. Sebenarnya udah pernah sering ke psikolog sih mengenai kehidupan pribadi saya. Terutama akhir-akhir ini tuh saya sering merasa kesal. Padahal itu hal yang sepele kalau menurut saya juga sebenarnya. Tapi kadang kok saya merasa ada yang aneh dalam diri saya. Padahal itu
Masalah sepele. Kayak misalnya masakan. Masak. Terus aku tanya tuh ke anakku, gimana dek masakan ibu? Biasa aja kok, biasa yang kita sehari-hari makan itu enak. Tapi kok aku merasa gimana ya, kayak merasa kurang gitu. Kurang mendapat apresiasi, kurang mendapat penghargaan gitu dari anak gitu ya Bu ya? Ya pokoknya ada yang merasa hal yang aneh lah dalam diri aku gitu. Aneh. Terus kurang perhatian, merasa kurang diperhatikan juga bener, sama merasa suami. kurang mendapatkan penghargaan dan perhatian dari anak kan. Harusnya kan ini enak kok mah gitu kan. Biasa aja kok kayak hari-hari gitu ya. Iya, padahal anak saya itu dan suami sering ngasih semangat juga. Padahal sering ngasih semangat juga. Cuman kadang kok aku nggak merasa gitu ya. Aku juga di dalam pribadi aku. Apalagi masa aku iya? yang nggak lihat apa-apa di situ. Iya. Terutama juga masalah materi. Menurut orang di sekitar aku juga itu loh. Kamu itu hidupnya sebenarnya nggak ada masalah, bagi mereka menganggap memandang kehidupan aku itu begitu. Padahal penilaian orang melihat ibu tuh kayaknya masalah materi mah nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Aman-aman aja gitu tapi ya. Tapi menurut ibu merasa ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Pokoknya merasa kurang bersyukur gitu loh. Kayaknya menurut ibu semua kurang aja ya. Iya. Terus yang dari psikolog itu kayaknya jawabannya itu nggak mengena di hati saya. Emang dijawab apa Bu? Jawabannya salah apa tuh dia? Maksudnya kurang bisa ibu pokoknya, tangkap ya. Iyalah nggak ada perubahan dalam kehidupan saya. Jadi makanya saya ikut kajian Abi ini berharap mendapatkan solusi di sini. Jangan ngarepin apa-apa Bu dari Abi mah Bu. Mendapat hadiah Mas Bedu. Tapi nggak ada apa-apa Bu. Ya Allah. Enggak Bu. Insya Allah Bu ya. Allah akan bantu melalui Abi dengan masalah ibu. Amin. Abi akan memberikan solusi, mudah-mudahan solusi yang Abi berikan bisa ibu terapkan dan ibu bisa mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan hati ibu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Terus yang terutama itu zikir dan baca Al-Quran itu aku lebih banyak di bulan-bulan Ramadan. Lebih banyak ini ada kaitannya enggak dengan adanya perubahan pada diri saya yang merasa agak kesalnya yang terlalu berlebihan kata orang-orang sih. Iya. Padahal masalah sepele gitu kok kamu sampai sebegitu kesalnya gitu. Oke. Kayaknya memang benar perlu ada solusi yang tepat ya untuk ibu ya, karena ibu sudah ke psikolog belum mendapatkan jawaban yang tepat ya Bu ya. Iya, makanya aku ikut kajian ini. Iya. Mudah-mudahan dari sini bisa ada perubahan dalam hidup saya. Baik, amin. Dan mungkin pada teman-teman juga. Nanti kalau ada perubahan kesini lagi Bu ya. Iya. Rencananya begitu. Iya. Kan ibarat HP kalau nggak dicas juga. Itu itu bisa. Iya kalau pulang dari sini tapi kalau udah di rumah udah beda lagi. Nah ini benar lah. Ini realitanya Bu ya. Nah, ini realita kehidupan ini. Aku bisa berubah, rumah. Ngapain ya gitu. Iya, ini tak keluar dari pintu sini aja udah beda lagi. Beda lagi. Iya benar-benar. Ini benar harus dijawab nih. Baik, kamu bagus pertanyaannya. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, jelas pertanyaan sekali. Bu. Alhamdulillah. Kata Allah dalam Al-Quran, man ata Allah biqalbin salim. Maka datanglah kita kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita berharap kepada manusia itu pasti akan kecewa. Tapi saat kita berharap kepada Allah, yakin Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Betul apa betul? Sehingganya kenapa kita kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang punya harapan yang lebih tapi tidak nyampe dengan harapan kita. Boleh jadi mungkin ada masalah dalam hati kita. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Orang yang menang di hadapan Allah adalah mereka yang hatinya bersih. Jangan pernah berharap kepada manusia lebih. Pada ujungnya kita akan merasa kecewa. Betul? Maka oleh karenanya bagaimana untuk menjaga agar diri kita tidak mudah kecewa, agar menjaga diri kita tidak pernah merasa jatuh, agar tidak berharap sesuatu yang lebih, hidupkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya banyak orang yang kata Allah malam yaskur qalil falam yaskur kathir.
Banyak di antara mereka yang hatinya itu keras, kadang-kadang dikasih nikmat yang kecil itu dia tidak sanggup untuk bersyukur. Apalagi dikasih nikmat yang besar. Maka ini ciri dari kerasnya hati. Kalau ada gampang tersinggung, berarti hati kita keras. Kalau ada gampang-gampang marah-marah, berarti hati kita keras. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, berarti hati kita sedang keras. Ngobatinnya seperti apa? Berzikir kepada Allah. Jangan berzikir itu bulan Ramadan doang. Bulan biasa main HP terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada yang begitu? Ada? Banyakan zikir apa banyakan main HP? Mana orangnya? Banyakan zikir apa banyakan scroll check outan? Ada di sini? Ada? Ayo, maka jangan sampai dunia itu akhirnya membutakan kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang yang kita lihat kenikmatan orang lain, kebahagiaan orang lain, kadang-kadang itu mengusik kita, padahal dia nggak punya salah sama kita. Kebahagiaannya pun dia cari sendiri, tapi kadang kebahagiaan itu membuat kita yang sakit hati. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bukan salah kebahagiaan orang, tapi salah hati kita. Karena orang yang tidak berzikir kepada Allah, yang jauh kepada Allah, hatinya gampang iri terhadap nikmat orang lah. Betul apa betul? Maka Bu Emi deketin Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah saat ada Allah di hati kita, Bu Emi tidak gampang tersinggung. Insya Allah. Jadi intinya ibu jangan mengejar validasi manusia, jangan mengejar penilaian dari manusia tentang siapa kita, tentang bagaimana kita. Kita hanya mengharap ridho Allah saja. Hati jadi lebih tenang. Mau orang kata apa kayak Bu tentang kita Bu, bodoh amat tuh. Pintar kata ibu, bodoh amat. Iya, GGP, emang gua pendek gitu. Emang. Jadi usah Bu. Memang dalam manusia tuh ada yang namanya piramida kebutuhan. Benar. Yang paling tinggi ada kebutuhan yang namanya eksistensi atau diakui keberadaan. Benar. Nggak butuh penilaian orang kan itu kan. Nah jangan Bu, kita cukup bersyukur, kata Abi, makanya banyakin hati bersyukur. Insya Allah ya, ibu nggak iri dengan pencapaian atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Gitu ibu ya. Siap Bu ya. Dan zikirnya jangan bulan Ramadan aja ya. Setiap hari zikirnya, mau pagi, petang, sore, gak usah banyak-banyak, yang penting ada zikir setiap hari. Oke Bu, baik, siap. Besok kalau masak, gimana rasa masakan mama, enak gak? Nggak enak? Hah? Gak apa-apa, memang masakan mama gak enak gitu aja Bu. Santai aja Bu ya, oke, bawa asik aja Bu. Oke Bu, baik, tepuk tangan buat Ibu Ebi ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalur Dakwah BTV. Raih Barkah menuju jannah.